Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diberikan satu waktu. Semoga nanti waktu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul kita manfaatkan dengan baik, tiada lain kecuali untuk bertemu kepadanya. Untuk sore hari ini kami akan membahas terkait beberapa persyaratan bagaimana kita bisa bertemu Allah. Ada beberapa syarat sisi manusia atau sisi salik untuk selalu bertemu terhadap Allah. Berdasarkan dalam satu firman Allah, udkhulu fisilmi kafah, yaitu kesempurnaan dari keislaman dirimu masing-masing. Kesempurnaan dalam diri seorang tentang keislamannya, ukurannya ada di makrifat, tidak di syariat. Sebab ritual itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga ritual itu secara hati atau secara batin. Ritual secara fisik itu sudah diatur di dalam hukum syariat, sedangkan ritual secara hati atau ruh itu di dalam hukum hakikat. Jadi ukuran kesempurnaan dari keislaman manusia itu tidak hanya di syariat, akan tetapi sudah sampai pada hakikat ma'rifat. Ini termasuk syarat mutlak bagi seseorang yang ingin berjumpa terhadap Tuhannya. Bapak Ibu, walaupun di situ Anda sudah disebut sebagai orang yang beriman, wajib untuk menyempurnakan keislamannya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Jadi kekafahan Anda, keislaman Anda itu terletak di dalam hakikat dan ma'rifat. Bapak Ibu, itu yang pertama ya. Jadi mau tidak mau saudara harus masuk di dunia hakikat menuju ma'rifat. Ini ritual hati atau ruh untuk berjumpa terhadap Tuhannya. Yang kedua, sadar akhirat. Sadar akhirat yang dimaksud di sini adalah lebih mengutamakan hukum dan aturan akhlak ilahiyah. Sekali lagi, sadar akhirat adalah hati lebih mengutamakan hukum akhlak ilahiyah. Hukum akhlak ilahiyah ini hanya berbicara aturan-aturan si ruh ini bertemu terhadap Allah lewat segala hal aktivitas apapun. Kalau syariatnya sih mengikuti apa yang terjadi pada fisik. Yang fisik itu menghadapi sikon yang berganti-ganti. Yang di dalamnya ada haula wa quwata. Di dalamnya terdiri dari kekuatan atau keadaan. Fisik menghadapi situasi, fisik menghadapi kekuatan, ini si ruh hati itu berakhlak ilahiyah. Tentunya di situ ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk bisanya hati ini bertemu Allah. Di antaranya Anda harus selalu memegang teguh tali Allah di setiap sikon apapun. Apa tali Allah? Adalah zikir. Yang zikir itu akan mengajak hatimu untuk tidak melihat dari sisi makhluk atau zahirnya, tetapi hati diarahkan untuk melihat dari sisi
hidupnya. Ini yang dimaksud sadar akhirat. Ya. Banyak ayat-ayat yang membahas tentang betapa pentingnya akhirat daripada duniawiyah, daripada dunia. Memang dunia adalah merupakan satu lintasan di mana ketika saat Anda berjalan di atas dunia ini tidak terlepas dari apa yang ada kaitannya dengan kebutuhan jasmaniah. Nah, disitulah Bapak Ibu, Anda dituntut untuk faham dari sisi ilmu dan juga faham dari sisi laku hati bisa berjumpa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang kedua adalah sadar akhirat. Berarti dia harus memegang prinsip yaitu ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Dia harus menganggap bahwasanya semua apa yang ditampilkan Allah lewat duniawiyah itu merupakan satu jebakan, ujian, sehingga hatimu tidak akan pernah lebih mementingkan urusan dunia, tetapi hatimu akan lebih mementingkan urusan ukhrawiyah. Artinya, secara fisik, Anda mengikuti apa ketetapan Allah di dalam hukum syariah. Dan di dalamnya ada dua hukum antara larangan dan perintah. Mana yang dilarang, fisik meninggalkan. Mana yang diperintah, fisik menjalankan. Lah, di sela-sela bersamaan hal itu, orang yang sudah sadar akhirat, dia pasti mengutamakan untuk berjumpa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Juga termasuk persyaratan dalam diri kita untuk berjumpa terhadap Allah adalah seringnya hatimu untuk melakukan ritual-ritual atau meditasi atau uzlah, yang uzlah itu tidak hanya sekedar uzlah di tempat ramai dalam arti zuhud bil'am, zuhud secara umum, tetapi juga harus melakukan ritual atau uzlah bil khos secara khusus. 3 di antara beberapa syarat inilah Bapak Ibu yang menjadikan hatimu akan mematikan keakuan diri sebagai hamba. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan, persyaratan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi untuk bertemu terhadap Allah adalah kematian. Yang dimaksud kematian di sini adalah hatimu harus mengubur di bumi khumul. Artinya sifat keakuan hamba di dalam hatimu harus kau jauhkan. Inilah pemahaman, nafikanlah la ilaha dan isbatkanlah ilallah. Jikalau ini betul-betul sudah Anda lakukan, maka asyhadu itu bisa sampai pada ilallah. Penghadapan hati itu bisa sampai terhadap hidup. Inilah bersaksi yang benar. Bersaksi di mana yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Oke, itulah Bapak Ibu beberapa persyaratan untuk bisa sampai pada bertemu Allah. Bahkan ada hadis yang diceritakan oleh Bukhari Muslim. Tentunya ini adalah hadis sahih tentang bertemu terhadap Allah. Barang siapa ya yang senang bertemu Allah, Allah pun senang bertemu hambanya. Dan barang siapa tidak senang alias mengingkari bertemu terhadap Allah, Allah pun juga begitu. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Yang jelas kesimpulannya adalah harga mati Anda mematikan keakuan dirimu untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, semoga bermanfaat.
bagi kita semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.